Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita hari ini adalah tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan metode proses costing. Apa itu proses costing? Yaitu sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, yaitu cara penentuan harga pokok yang membebankan biaya-biaya produksi selama periode tertentu kepada proses atau kegiatan produksi dan membagikannya secara merata pada produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Jadi kalau di metode proses costing berbeda dengan yang di metode pesanan. Kalau di pesanan, setiap pesanan langsung dapat ditentukan biayanya. Sedangkan kalau proses costing, setelah semua proses produksi selesai, baru bisa ditentukan total biayanya per unit dengan cara total biaya dibagi dengan unit yang diproduksi. Contoh dari proses costing itu adalah produksi yang produk yang diproduksi secara massal, di mana relatif sama baik itu mutu maupun bentuknya. Contohnya kaleng Coca-Cola. Yang mana perbedaan antara sistem costing dengan job order costing, ya. Ini adalah contoh job order costing, di mana kalau untuk job order costing, produksi atau jasa yang itu terbatas produksinya, dan spesifikasi ada mutu maupun bentuknya itu tidak sama. Contohnya kapal. Bayangkan kalau kapal dibuat metode proses costing dibuat secara massal, maka lautan akan penuh dengan persediaan kapal. Yang ini contoh proses costing, di mana produksinya secara massal, relatif mutunya sama dan juga sama bentuknya. Berikut ini mana yang merupakan metode proses costing? Pesawat kah, pensil, atau jasa? Ya, benar. Menurut Anda yang proses costing adalah yang pensil, produksi pensil. Kalau pesawat dengan jasa itu menggunakan metode job order costing. Karakteristik proses costing, produksi pertama adalah produksi bertujuan untuk memenuhi atau mengisi persediaan produk selesai yang siap dijual atau memenuhi gudang persediaan. Kemudian dasar kegiatan anggaran produksi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, kegiatan produksi bersifat terus-menerus atau kontinu, berbeda dengan pesanan. Kalau yang job order costing atau pesanan, produksinya berdasarkan pesanan atau menunggu pesanan. Kemudian kategori berikutnya adalah produk yang dihasilkan biasanya bersifat homogen dan biasanya merupakan berbentuk produknya standar sama. Biaya dikumpulkan setiap satuan waktu, misalnya per setiap bulan, triwulan, atau tahunan. Kemudian total biaya maupun biaya per unit dihitung pada setiap akhir periode. Ini adalah perbedaan antara job order costing dan proses costing, di mana kalau untuk dasar kegiatan, untuk metode pesanan itu berdasarkan pesanan pelanggan, sedangkan menurut metode harga pokok proses berdasarkan anggaran produksi. Untuk tujuan produksinya, metode harga pokok pesanan melayani pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengisi persediaan. Sifat produksinya kalau untuk pesanan berdasarkan spesifikasi pemesan. Sedangkan untuk metode harga pokok proses, sifat produksinya homogen dan standar. Untuk pengumpulan biaya di metode harga pokok proses pesanan itu berdasarkan pengumpulannya setiap pesanan akan dikumpulkan setiap pesanan, berbeda dengan pesanan yang satunya. Sedangkan menurut harga pokok proses, pengumpulan biayanya setiap periode produksi. Penghitungan harga pokok per unit untuk metode harga pokok pesanan tertentu dibagi jumlah unit pesanan. Sedangkan harga pokok proses, harga pokok periode tertentu dibagi dengan jumlah hasil produksi. Penggolongan proses produksi ini terdapat dibagi dalam beberapa. Pertama, proses produk yang dihasilkan satu macam barang. Bila dihubungkan dengan tahapan-tahapan dalam pengolahan proses produksi yang menghasilkan satu macam barang, itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Pengolahan produk melalui satu tahap pengolahan atau pengolahan produk melalui
atau beberapa tahapan. Yang kedua, proses produksi menghasilkan beberapa macam produk. Jika dihubungkan dengan tahap-tahap pengolahan, bisa dikelompokkan sama ya dengan pengolahan dalam bentuk satu tahapan pengolahan, atau yang kedua, pengolahan produk melalui beberapa tahapan pengolahan. Jadi ada satu departemen, ada dua departemen atau lebih. Kita mulai dari prosedur akuntansi untuk biaya bahan. Pada biaya bahan, metode biaya proses, biaya bahan itu tidak diadakan pemisahan antara bahan baku dengan bahan penolong. Hal ini karena hasil produksi biasanya sudah standar masing-masing unit, bahan relatif sama, sehingga yang termasuk dalam kategori biaya bahan adalah biaya bahan baku dan biaya penolong. Semua bahan yang dibeli itu akan dimasukkan ke dalam kartu persediaan, yang persediaannya untuk masing-masing jenis bahan. Pada saat bahan akan dipakai atau dimasukkan dalam proses produksi, maka pencatatan akuntansinya dan sebagainya. Yang pertama, kita akan mencatat dulu pembelian. Jadi jurnal pembelian bahan adalah persediaan bahan di debit pada kas atau hutang di kredit. Untuk pemakaian persediaan bahannya, jika itu menggunakan satu departemen, maka jurnalnya adalah barang dalam proses biaya bahan pada persediaan bahan. Tetapi kalau apabila menggunakan dua departemen X dan Y, dan seandainya hanya departemen X yang menggunakan bahan, maka jurnalnya adalah barang dalam proses biaya bahan departemen X pada persediaan bahan. Apabila menggunakan dua departemen X dan Y, dan semua departemen menggunakan bahan, maka jurnal yang dipakai adalah barang dalam proses biaya bahan departemen X, barang dalam proses biaya bahan departemen Y itu di debit pada persediaan bahan di sebelah kredit. Untuk biaya tenaga kerja, sama dengan biaya bahan, pada metode harga pokok proses, biaya tenaga kerja tidak dipisahkan antara biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Apabila perusahaan mengolah hasil produksinya hanya menggunakan satu departemen saja, maka semua biaya tenaga kerja di pabrik dilakukan sebagai elemen biaya tenaga kerja. Jurnalnya untuk mencatat biaya bahan tadi, pemakaian biaya bahan adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja pada biaya gaji dan upah. Apabila produk diolah melalui dua departemen atau lebih, maka harus diadakan pemisahan biaya bahan tenaga kerja yang dipakai oleh masing-masing departemen. Misalnya departemen X dan departemen Y. Maka jurnalnya yang dibuat adalah barang dalam proses biaya bahan tenaga kerja departemen X, biaya dalam proses biaya tenaga kerja departemen Y di sebelah debit, pada gaji dan upah di sebelah kredit. Untuk biaya overhead pabrik, dalam penentuan harga pokok proses yang dimasukkan sebagai biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Apabila perusahaan menggunakan departemen pembantu, maka overhead pabrik adalah semua biaya yang terjadi di departemen produksi selain biaya bahan dan tenaga kerja, ditambah semua biaya yang terjadi pada departemen tersebut. Maka untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, jurnal yang dibuat adalah biaya overhead pabrik sebelah debit pada persediaan servis pabrik, penyusutan biaya sewa pabrik, persediaan suku cadang, dan berbagai macam rekening yang dikreditkan atau berbagai akun yang dikreditkan. Untuk biaya pemakaian biaya overhead pabrik ke dalam proses produksi, maka jika dia menggunakan satu departemen, maka jurnalnya adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik. Apabila digunakan dua departemen, maka jurnal yang dipakai adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik departemen X, barang dalam proses biaya overhead pabrik departemen Y dari sebelah debit pada biaya overhead departemen X, biaya overhead pabrik departemen Y pada sebelah kredit.